Ulang tahun suamiku. Aku pulang lebih awal dari perjalanan bisnisku. Dari celah pintu yang tertutup rapat, terdengar suaranya yang dengan bangga berceloteh di hadapan keluarga mertuaku. Aku punya simpanan di luar, dan dia tidak akan pernah tahu. Tanpa membuat keributan, aku diam-diam menelepon ibuku. Bu, tolong bangkrutkan keluarga itu. Penerbangan dari Singapura ke Jakarta mendarat 30 menit lebih awal dari jadwal di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aku diam-diam bersyukur pada angin buritan yang memberiku sedikit waktu ekstra, dan sebuah senyum puas terukir di wajahku. Di dalam tas tanganku, tersimpan hadiah ulang tahun untuk suamiku, Baskara. Sebuah jam tangan edisi terbatas yang berhasil kudapatkan dengan mengerahkan seluruh koneksiku, 3 tahun pernikahan. Perasaan kami masih sama seperti pertama kali bertemu. Setidaknya, saat itu aku masih percaya begitu. Membayangkan betapa terkejut dan senangnya dia saat melihatku pulang tiba-tiba, hatiku dipenuhi perasaan hangat dan manis. Mobil keluarga yang familiar sudah menunggu di bandara. Pak Agus, sopir kami, menyambutku dengan ramah. Ibu Citra sudah tiba? Pak Baskara bilang ibu akan tiba tepat waktu, ternyata ibu datang lebih awal. Aku mengangguk dan memintanya untuk mengemudi perlahan. Aku ingin menyimpan kejutan ini sampai detik terakhir. Semakin dekat dengan rumah mewah kami di kawasan Menteng, jantungku berdebar semakin kencang. Rumah ini, setiap batu batanya, setiap sudut tamannya, adalah hasil pilihan dan jerih payah kami berdua. Simbol cinta, dan masa depan kami, masa depan yang selalu kulukis dengan warna-warna paling cerah. Saat mobil berhenti di depan gerbang, aku memberi isyarat pada Pak Agus untuk tidak membunyikan klakson. Aku ingin masuk diam-diam seperti angin, lalu memeluknya dari belakang. Pintu depan tidak terkunci, hanya sedikit terbuka. Perasaan aneh mulai merayap. Ibu mertuaku, Ibu Ratih, biasanya adalah orang yang paling teliti. Beliau tidak pernah lupa mengunci pintu setiap kali keluar masuk. Aku mendorong pintu pelan-pelan dan melangkah masuk. Dari ruang keluarga, suara para mertuaku terdengar jelas. Suara suamiku Baskara, ayah mertuaku Bapak Suryo Atmojo, dan Ibu Ratih, mungkin mereka sedang membicarakan persiapan pesta malam ini. Tepat saat aku hendak menyapa, satu kalimat dari Baskara membuat kakiku seolah membeku di lantai. Ibu tenang saja, istriku itu bodoh sekali, apapun yang aku katakan pasti dia percaya. Nanti kalau dia pulang dari perjalanan bisnisnya, aku rayu sedikit dengan kata-kata manis, pasti dia akan nurut lagi. Hanya masalah waktu sampai uang perusahaan ibunya sebesar 1 triliun rupiah jatuh ke tangan kita. Suaranya penuh dengan keangkuhan dan penghinaan. Suara yang selama 3 tahun ini membisikkan kata-kata cinta, kini menusuk jantungku sedingin belati. Aku bersembunyi di balik dinding tebal, seluruh tubuhku kaku. Kotak jam tangan di tanganku tiba-tiba terasa seberat bertonton. Ibu Ratih menyambung dengan nada mengejek yang gamblang. Syukurlah dia memang bodoh. Kalau dia gadis yang cerdas, keluarga kita pasti sudah bangkrut sejak dulu. Kamu dan ayahmu, selesaikan pekerjaan kalian dengan baik. Begitu uang Wijaya Group masuk ke rekening Atmojo Konstruksi, dia sudah tidak punya nilai lagi untuk dipertahankan. Saat itu, kalau kamu mau menceraikannya dan menikah dengan gadis bernama Dian itu, ibu tidak akan melarang. Dian. Nama itu seperti palu yang sekali lagi menghantam kepalaku. Dian adalah anak magang baru di perusahaan Baskara. Seorang gadis muda dan ceria yang bahkan pernah kupuji di depan Baskara, dia pintar dan cantik, ya. Aku tidak pernah menyangka ayah mertuaku, Bapak Suryo, yang selama ini kukagumi karena citranya yang tenang dan berwibawa, akan berbicara dengan suara licik dan penuh perhitungan. Bicara perceraian nanti saja. Harus setelah semuanya selesai dan dia tidak bisa membatalkan kontrak investasi. Ingat, Citra adalah direktur utama di Wijaya Group dan di belakangnya ada Ibu Hartati. Ibu Hartati bukan orang sembarangan. Kita harus melangkah dengan hati-hati. Baskara, kamu harus terus memainkan peranmu sebagai suami yang baik dengan sempurna. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Setiap kata yang mereka ucapkan bagai jarum beracun yang menancap di kulitku. Pernikahan 3 tahun ini ternyata hanyalah sebuah sandiwara. Aku adalah tokoh utama wanita yang bodoh, dan mereka adalah aktor-aktor hebat dengan kemampuan akting yang sempurna.
Mereka berakting begitu sempurna hingga aku tidak menaruh curiga sedikit pun. Cinta, perhatian, sumpah setia semuanya bohong. Satu-satunya tujuan mereka adalah mendapatkan investasi 1 triliun rupiah dari Wijaya Group milik ibuku untuk menyelamatkan perusahaan mereka, Atmojo Konstruksi, yang berada di ambang kebangkrutan. Rasa sakit bergejolak di dadaku, membuatku sesak napas. Aku harus berpegangan pada dinding agar bisa tetap berdiri. Tapi air mata tidak mengalir. Mungkin saat kebenaran terlalu kejam, manusia bahkan tidak bisa menangis. Sebaliknya, hawa dingin yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhku. Cintaku telah mati, dan yang bangkit dari abunya adalah kebencian. Aku mundur perlahan, lalu menutup pintu dengan lembut, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku tidak boleh membiarkan mereka tahu bahwa sandiwara mereka telah terbongkar. Jika mereka ingin bermain sandiwara, maka naskah babak terakhir akan kutulis ulang. Aku berbalik dan dengan cepat keluar dari gerbang yang pernah menjadi surgaku. Hatiku berdarah, tetapi kepalaku anehnya terasa sangat jernih. Rencana balas dendam mulai terbentuk di benakku sejak saat itu. Aku memanggil taksi dan memintanya untuk membawaku ke sebuah hotel di pusat kota. Aku butuh ruang yang tenang untuk diriku sendiri, untuk menata segalanya. Duduk di dalam mobil, aku memandangi pemandangan Jakarta yang berlalu di luar jendela, jalanan, dan pepohonan yang familiar, yang selalu kulewati. Tapi kenapa hari ini semuanya terasa begitu asing? Duniaku hancur hanya dalam beberapa menit. Pria yang kucintai, keluarga yang sangat kuhormati, semuanya adalah penipu. Masuk ke kamar hotel, aku mengunci pintu dan menjatuhkan diri ke sofa yang empuk. Keheningan menyelimutiku. Aku tidak menangis, tidak berteriak. Hanya menatap kosong ke udara. Kenangan 3 tahun terakhir berkelebat seperti film dalam gerak lambat. Hari ketika Baskara melamarku di atas kapal pesiar di Teluk Jakarta. Tatapan matanya saat itu tampak begitu tulus. Di hari pernikahan, di hadapan kedua keluarga, dia bersumpah akan mencintai dan menjagaku seumur hidup. Perjalanan yang kami lalui bersama, makan malam, bisikan-bisikan manis semuanya palsu. Mereka menganggapku sebagai domba gemuk, dengan sabar menggemukkanku sambil menunggu hari untuk menyembelihku. Semakin kupikirkan, rasa sakit di dadaku berubah menjadi api kebencian yang membara. Mereka menginjak-injak cintaku dan membuatku terlihat seperti orang bodoh. Mereka menginginkan 1 triliun rupiah. Akan kutunjukkan pada mereka apa akibatnya jika meremehkan seorang Citra Anindita. Aku bukan wanita lemah yang mudah hancur. Aku adalah putri dari Ibu Hartati Wijoyo, wanita yang membangun Wijaya Group dari nol, darah kuat ibuku mengalir di nadiku. Aku mengambil ponselku dan menekan nomor ibuku. Begitu nada sambung berbunyi sekali, suara ibuku yang seperti biasa, lembut namun berwibawa, terdengar. Citra, nak, sudah sampai? Suara ibu membuat hidungku perih, tapi aku segera menenangkan diri. Ini bukan waktunya untuk menjadi lemah. Aku menarik napas dalam-dalam dan berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. Bu, aku sudah sampai. Sekarang aku sedang ada urusan mendadak di luar. Bu, dengarkan aku baik-baik. Segera perintahkan untuk membatalkan seluruh investasi 1 triliun rupiah yang akan diberikan kepada Atmojo Konstruksi milik Bapak Suryo. Sekarang juga, jangan tunda sedetik pun. Hening sejenak di seberang telepon. Ibuku adalah wanita yang cerdas dan tajam. Melihatku berbicara dengan nada setegas ini, beliau pasti sudah menduga ada sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tanpa bertanya alasannya, ibuku hanya berkata dengan satu kalimat tegas, "Baik, akan ibu urus segera." Satu kalimat dari ibu itu seolah mengangkat sedikit beban berat yang menekan hatiku. Aku tahu ibuku tidak akan mengecewakanku. Beliau telah puluhan tahun berkecimpung di dunia bisnis. Menghadapi orang-orang seperti keluarga Baskara adalah hal yang mudah bagi beliau. Dan lagi, Bu, aku melanjutkan, suaraku menjadi beberapa tingkat lebih dingin. Mulai sekarang, semua urusan yang berkaitan denganku dan keluarga itu, biarkan aku yang menanganinya sendiri. Aku butuh bantuan ibu, tapi keputusan ada di tanganku. Aku ingin membuat mereka membayar perbuatan mereka dengan tanganku sendiri. Kali ini, ibuku terdiam lebih lama.
Aku bisa membayangkan raut wajahnya yang mengerutkan kening karena khawatir padaku, namun pada akhirnya, ibuku menghormati keputusan putrinya. Baiklah, lakukan apa yang menurutmu benar. Ibu akan selalu ada di belakangmu. Setelah menutup telepon, aku merasakan kekuatan baru mengalir di tubuhku. Rasa sakit itu masih ada, tetapi tidak lagi melumpuhkanku. Itu telah menjadi bahan bakarku. Dari daftar kontak, aku mencari nama yang familiar. Bimo Nugroho, pengacara. Bimo adalah pengacara pribadiku sekaligus sahabat terbaikku sejak kuliah. Saat ini, dia adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya sepenuhnya. Aku menekan tombol panggil. Suara Bimo di seberang sana terdengar ceria seperti biasa. Wah, Putri Mahkota Wijaya Group sudah kembali ke tanah air? Bawa oleh-oleh apa nih buat rakyat jelata? Bimo, tolong aku. Suaraku serius, tanpa nada bercanda sedikit pun. Bimo segera merasakan ada yang tidak beres. Kamu di mana? Ada apa? Aku kirim alamatnya. Bisa kamu datang sekarang? Ini sangat mendesak. Oke. 15 menit lagi aku sampai. Setelah menutup telepon, aku masuk ke kamar mandi dan mengisi bak mandi dengan air dingin. Aku harus membersihkan semua perasaan kotor yang telah disiramkan oleh keluarga Baskara padaku. Melihat pantulan diriku di cermin, mataku merah meski tanpa air mata, wajahku pucat, tetapi tatapanku bersinar tajam. Wanita lemah yang mabuk cinta palsu telah mati. Kini, yang berdiri di depan cermin adalah orang yang sama sekali berbeda, yang bersiap untuk perang tanpa ampun. 15 menit kemudian, Bimo tiba. Begitu melihat keadaanku, dia tidak bisa menyembunyikan raut khawatirnya. Dia duduk di kursi di seberangku dan bertanya dengan suara lembut, sebenarnya ada apa? Wajahmu pucat sekali. Tanpa basa-basi, aku menceritakan semuanya kepada Bimo, dari saat aku pulang ke rumah dengan hati yang gembira, hingga percakapan kejam yang kudengar dari ruang keluarga. Aku bercerita dengan tenang dan jelas, seolah-olah menceritakan kisah orang lain, tanpa emosi, tanpa melewatkan satu detail pun. Hanya kedua tanganku yang saling bertaut erat yang mengkhianati gejolak batinku. Setelah selesai mendengar ceritaku, Bimo terdiam untuk waktu yang lama. Wajahnya yang biasanya jenaka menjadi kaku, dan matanya memancarkan kemarahan. Dengan gerakan terkendali, dia memukul meja pelan. Bajingan. Mereka lebih buruk dari binatang. Beraninya mereka menipumu. Kemarahan Bimo terasa seperti obat yang menenangkanku. Setidaknya, aku masih punya satu teman sejati di sisiku. Sekarang bukan waktunya untuk marah, Bimo. Aku butuh bantuanmu. Katakan saja, apapun itu, jawab Bimo tanpa ragu. Selidiki tentang anak magang bernama Dian itu. Aku ingin tahu segalanya tentang dia. Latar belakang keluarganya, masa lalunya, sejak kapan hubungannya dengan Baskara dimulai. Semuanya, sedetail mungkin, kataku dengan suara sedingin es, dan juga kondisi keuangan Atmojo Konstruksi. Status utangnya, proyek-proyek yang merugi. Aku mau laporan yang paling lengkap. Bimo langsung mengangguk. Itu tidak sulit. Aku akan segera menyuruh orangku. Tapi kamu, apa rencanamu? Apa kamu akan langsung menceraikannya dan membuat keluarga itu jadi gelandangan? Aku menggelengkan kepala. Dengan senyum pahit dan dingin. Kalau hanya sesederhana itu, hukumannya terlalu ringan. Mereka telah membodohiku selama 3 tahun. Aku juga harus membuat mereka merasakan bagaimana rasanya. Aku akan terus memainkan peranku sebagai istri yang manis dan penuh kasih. Aku akan berakting bersama mereka sampai babak terakhir sandiwara ini. Bimo menatapku dengan sorot mata penuh simpati. Citra, apa itu tidak akan terlalu berat untukmu? Setiap hari harus berhadapan dengan orang yang telah mengkhianatimu dan berpura-pura mencintainya. Aku khawatir kamu tidak akan sanggup. Jangan khawatir, kataku dengan tegas. Saat cinta berakhir, yang tersisa hanyalah akal sehat. Kamu urus saja bagianmu. Sisanya, biar aku yang tangani. Setelah Bimo pergi, aku menghabiskan waktu sekitar 1 jam lagi untuk menenangkan diri. Aku menelepon ke rumah dan memberitahu asisten rumah tangga bahwa aku ada pertemuan mendadak dengan rekan bisnis penting dari Singapura dan akan pulang larut malam. Aku juga berpesan agar pesta ulang tahun Baskara disiapkan seperti biasa.
Setelah itu, aku pergi ke sebuah pusat perbelanjaan mewah, membeli gaun baru, dan merias wajahku dengan hati-hati. Saat aku pulang nanti, tidak boleh ada seorang pun yang bisa melihat jejak kehancuran dalam diriku. Pukul 8 malam, aku mengendarai mobil menuju rumah. Rumah mewah itu bermandikan cahaya, dan dari dalam terdengar alunan musik yang merdu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk dengan mengenakan topeng sempurna seorang istri yang bahagia. Begitu melihatku, Baskara langsung berlari menghampiri dengan pura-pura memasang wajah khawatir. "Sayang, kamu baru datang?" "Aku khawatir sekali, teleponku tidak kamu angkat." "Kamu dari mana saja?" Aku tersenyum manis dan melingkarkan lenganku di lehernya. Sebuah tindakan yang kini terasa menjijikkan. "Maaf ya Mas, rekan bisnisnya penting sekali, jadi tidak bisa ditinggal." "Selamat ulang tahun, suamiku." Aku mengecup pipinya ringan. Baskara memelukku erat dan berbisik di telingaku, "Terima kasih, sayang. Kamu pulang saja sudah membuatku bahagia." Aku memejamkan mata, menahan rasa mual yang naik hingga ke tenggorokan. Pelukan yang dulu terasa paling hangat ini kini terasa dingin dan kotor. Ayah dan ibu mertuaku juga mendekat dengan senyum cerah. "Citra sudah datang." "Nak, sudah makan? Ayo, masuk, kita makan malam bersama," kata Ibu Ratih dengan ramah. "Iya, Bu, terima kasih." Karena pekerjaan sangat sibuk, aku belum makan apa-apa, jawabku dengan ekspresi lelah namun bahagia. Ayah, Ibu, dan Mas Baskara benar-benar mempersiapkannya dengan sepenuh hati. Pesta ulang tahun berlangsung dalam suasana yang meriah. Mereka berakting dengan sempurna, begitu pula aku. Aku menyuapi Baskara, menuangkan anggur untuk ayah mertuaku, dan mengobrol riang dengan ibu mertuaku. Kadang-kadang, saat mereka pikir aku tidak melihat, aku menangkap mereka bertiga saling bertukar pandang secara diam-diam. Mereka mungkin bersukacita karena mangsanya sudah benar-benar masuk perangkap, tanpa tahu bahwa sebenarnya merekalah yang akan segera terjerat dalam jaring. Malam itu, berbaring di samping sang pengkhianat, mendengarkan napasnya yang teratur, aku mematangkan rencana balas dendamku dengan lebih jelas di dalam kepala. Beberapa hari setelah pesta ulang tahun yang penuh kemunafikan itu, aku mulai bertindak. Aku butuh alasan yang masuk akal untuk muncul di Atmojo Konstruksi. Untuk melihat langsung situasinya dan memberikan peringatan kepada beberapa orang. Setelah menerima laporan awal dari Bimo tentang kondisi keuangan Atmojo Konstruksi yang parah, sebuah ide muncul. Saat sarapan pagi itu, aku menatap Baskara dan berkata dengan nada khawatir, "Mas, akhir-akhir ini kamu kelihatannya lelah sekali, berangkat pagi, pulang malam. Apa ada proyek penting di kantor?" Mendengar itu, mata Baskara berbinar, tetapi dia berusaha bersikap rendah hati. "Ah, cuma proyek biasa, kok. Tapi karena masih tahap awal, pekerjaannya agak banyak dan harus diawasi dengan teliti. Aku ingin sedikit membantumu," kataku sambil menatap lurus ke matanya. "Boleh tidak hari ini aku main ke kantormu? Aku kan juga lulusan manajemen bisnis, siapa tahu bisa memberikan masukan yang berguna untukmu atau ayah. Lagi pula, ibu juga sering bertanya tentang perkembangan investasi, jadi aku harus melihat-lihat dulu agar bisa melapor pada ibu." Aku sengaja menekankan kata ibu. Benar saja, raut wajah Baskara dan Bapak Suryo yang sedang membaca koran di dekatnya sedikit berubah. Tawaranku seperti pedang bermata dua. Mereka senang karena mengira aku benar-benar tertarik pada investasi, namun juga tampak cemas jika aku menemukan sesuatu yang aneh di perusahaan mereka yang kosong melompong. Setelah ragu sejenak, Baskara akhirnya tersenyum cerah dan setuju. "Ide bagus itu, sayang. Kalau kamu datang membantu, itu yang terbaik. Nanti aku sampaikan ke ayah biar disiapkan. Nanti aku jemput, ya?" "Tidak usah, Mas. Aku bisa menyetir sendiri. Aku ingin memberi kejutan untuk semua orang, tolakku. Aku tidak ingin pergi bersamanya. Aku butuh waktu untuk mengamati dengan bebas." Sekitar pukul 10 pagi, aku tiba di kantor pusat Atmojo Konstruksi. Gedungnya cukup tua, terletak di lokasi yang tidak terlalu strategis, sama sekali tidak sepadan dengan proyek triliunan yang mereka gembar-gemborkan. Begitu memasuki lobi, kehadiranku langsung menarik perhatian para karyawan.
Tentu saja semua orang tahu bahwa aku adalah istri wakil direktur dan angsa yang akan segera menetaskan telur emas untuk perusahaan. Baskara dan Bapak Suryo bergegas turun dari lantai atas untuk menyambutku. Ada ketegangan yang canggung di wajah keduanya. "Sayang, kamu sudah datang? Kenapa tidak telepon dulu?" kata Baskara. "Kan aku sudah bilang mau memberi kejutan," kataku sambil tersenyum cerah dan menggandeng lengannya. "Selamat pagi, Ayah. Ini pertama kalinya saya datang ke kantor, mohon maaf kalau nanti saya berbuat salah." Bapak Suryo tertawa. "Hahaha, bicara apa kamu ini? Kita ini kan satu keluarga. Kamu datang saja sudah merupakan suatu kehormatan. Ayo, biar Ayah dan Baskara ajak kamu keliling kantor." Mereka membawaku berkeliling ke setiap departemen. Dari luar, semuanya tampak berjalan normal, tetapi dengan pengalaman manajerialku, aku bisa dengan mudah melihat bahwa cara kerja para karyawan tidak sistematis dan kurang profesional. Suasana di sini terasa berat dan lesu, tidak ada sedikit pun semangat perusahaan yang sedang berkembang. Saat melewati tim administrasi, aku tidak sengaja melihat Dian. Dia sedang duduk di mejanya, dan begitu melihatku bersama Baskara, wajahnya berubah pucat lalu dia buru-buru menunduk, pura-pura sibuk. Aku menghentikan langkahku, tersenyum dan menoleh ke arah Baskara. "Mas, karyawan magang itu sepertinya tidak asing, ya? Seperti pernah lihat di mana?" Baskara tersentak, raut paniknya terlihat jelas. "Ah, tidak. Kamu salah lihat mungkin. Dia cuma karyawan baru di kantor." Aku tidak mempedulikan ekspresi Baskara dan langsung berjalan ke meja Dian. Aku menatap papan nama di mejanya dan membacanya dengan suara keras dan jelas. "Dian Lestari." "Ah, benar juga. Dulu Mas pernah memuji anak ini pintar dan cantik, kan?" Aku berkata pada Baskara, tetapi tatapanku terpaku pada Dian. Dia gemetar, wajahnya pucat pasi tanpa sisa darah, dan tidak berani mengangkat kepala untuk menatapku. Aku tahu, kehadiranku di sini sebagai istri Baskara sudah menjadi peringatan yang cukup kuat baginya. Aku ingin menanamkan rasa takut di hatinya, agar dia sadar di mana posisinya. Setelah itu, aku masuk ke ruang rapat dan mendengarkan presentasi proyek baru dari Bapak Suryo dan Baskara. Mereka memaparkan angka-angka yang dipoles dengan indah di atas kertas dan rencana-rencana besar yang tidak realistis. Aku hanya mendengarkan dalam diam, sesekali mengangguk dan melontarkan beberapa pertanyaan yang seolah-olah acuh tak acuh. Namun, pertanyaan-pertanyaan itu tepat mengenai celah dalam rencana mereka, membuat ayah dan anak itu harus bersusah payah menjelaskan sambil berkeringat. Kunjungan kali ini mencapai tujuanku. Aku telah menunjukkan bahwa aku bukan lawan yang bisa ditipu dengan mudah, dan pada saat yang sama, aku telah menanamkan kebingungan dan ketakutan di dalam internal mereka. Permainan ini baru saja dimulai. Rencana balas dendamku membutuhkan waktu dan persiapan yang matang. Tidak cukup hanya dengan menarik kembali dana investasi dan membuka topeng mereka. Itu hukuman yang terlalu ringan. Aku ingin membuat mereka menghancurkan segalanya dengan tangan mereka sendiri. Aku ingin membuat mereka merasakan bagaimana rasanya berada di puncak harapan, lalu terhempas ke jurang keputusasaan. Untuk itu, aku harus membuat mereka terjerumus lebih dalam ke perangkap finansial yang telah mereka gali sendiri. Seminggu setelah kunjunganku ke Atmojo Konstruksi, aku membaca sebuah artikel tentang acara lelang amal yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan terkemuka di kota. Itu adalah acara besar yang dihadiri oleh banyak pengusaha dan selebriti. Aku yakin keluarga Baskara tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan citra dan membangun koneksi. Dan ini adalah kesempatanku. Saat makan malam, aku dengan santai menyinggung tentang acara lelang itu. "Ibu tadi telepon, katanya akhir pekan ini aku harus hadir di lelang amal Yayasan Jantung Kasih. Katanya itu acara penting yang dihadiri banyak rekanan utama Wijaya Group." Ibu Ratih, begitu mendengarnya, langsung berbinar. "Oh, begitu? Ibumu memang punya wawasan yang luas. Acara seperti itu memang harus dihadiri untuk memperluas jaringan. Tentu saja keluarga kita juga harus datang." Aku tersenyum dengan pura-pura polos. Tapi kan tidak enak kalau datang dengan tangan kosong. Semua orang pasti akan ikut lelang untuk donasi, tapi aku tidak tahu harus pilih apa.
Sambil berkata begitu, aku pura-pura menyalakan tablet dan melihat-lihat daftar barang lelang. Aku berhenti pada foto sebuah guci keramik kuno dengan ukiran yang rumit. Wah, guci ini indah sekali, ya? Mirip sekali dengan yang pernah ibu ceritakan dulu. Dulu kakek pernah punya yang persis seperti ini, tapi terpaksa dijual saat masa sulit, dan ibu masih sering menyesalinya. Aku berbicara dengan nada penuh penyesalan seolah acuh tak acuh, tetapi mataku mengamati sikap Baskara dan orang tuanya. Benar saja, mereka langsung saling memandang dengan tatapan penuh arti. Aku tahu ikan telah memakan umpannya. Mengambil hati pemilik Wijaya Group, yaitu ibu mertua mereka, adalah hal yang paling mereka dambakan saat ini. Selama beberapa hari berikutnya, aku tidak lagi menyinggung tentang guci itu, tetapi aku tahu Baskara pasti sudah menyuruh orang untuk mencari tahu. Suatu hari, dia pulang dengan wajah gembira dan berkata padaku, "Sayang, aku sudah cari tahu, guci itu ternyata barang antik yang sangat langka. Asal-usulnya juga jelas. Kalau kita beli ini dan hadiahkan untuk ibu, beliau pasti akan sangat senang." Aku berpura-pura khawatir, tapi harga pembukaannya saja sudah 10 miliar rupiah. Kalau dilelang pasti akan jauh lebih mahal. Apa sepadan? Baskara memegang tanganku dan berkata dengan tegas, "Berapapun harganya tidak masalah, asalkan ibu senang. Jangan khawatir, urusan uang biar aku yang atasi. Anggap saja ini sebagai bentuk bakti kecil dari keluarga kita untuk ibu." Aku tahu betul bahwa bakti kecil ini sebenarnya adalah sebuah investasi. Mereka siap menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan kepercayaan ibuku dan memastikan investasi 1 triliun rupiah berjalan lancar. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah, guci itu palsu. Aku telah meminta seorang teman ahli barang antik untuk menilainya melalui foto, dan dia memastikan bahwa itu adalah barang tiruan yang dibuat dengan sangat halus. Meletakkan barang ini di acara lelang juga merupakan bagian dari rencanaku. Malam pelelangan, keluarga kami hadir dengan penampilan yang glamor dan berkelas. Baskara berpura-pura menjadi suami yang sangat perhatian dan penuh kasih. Saat guci kuno itu dilelang, dia tanpa ragu ikut menawar. Pelelangan menjadi sengit karena beberapa penawar lain juga gigih ingin mendapatkan guci itu. Tentu saja, para penawar itu adalah orang-orang yang telah kutempatkan. Harga guci itu meroket dalam sekejap. Akhirnya, Baskara memenangkan lelang dengan harga 50 miliar rupiah, jumlah yang membuat seluruh ruangan berbisik-bisik. Saat Baskara naik ke panggung untuk menerima barang itu, dia menatapku dengan sorot mata bangga dan penuh kemenangan. Sepertinya dia berpikir telah mendapatkan nilai yang sangat besar di mata mertuanya. Bapak Suryo dan Ibu Ratih juga tidak bisa menyembunyikan ekspresi gembira mereka. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa uang 50 miliar itu adalah dana gelap yang telah lama dikumpulkan Baskara, dan uang itu kini telah berubah menjadi pecahan keramik yang tidak berharga. Melihat senyumnya, aku merasa kasihan. Harga sebuah kebohongan terkadang dimulai dari hal yang paling glamor. Setelah insiden lelang guci kuno, keluarga Baskara semakin yakin bahwa aku telah sepenuhnya mempercayai mereka. Sikap mereka terhadapku menjadi semakin manis dan ramah. Baskara pun berpura-pura lebih menyesali perselingkuhannya, yang dia kira tidak aku ketahui sama sekali. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Hanya beberapa hari kemudian, Bimo memberiku kabar penting. Sabtu malam ini, Baskara akan bertemu dengan Dian di Le Ciel, restoran Prancis mewah di Sudirman. Dia sudah memesan seluruh private corner di sana. Aku tersenyum sinis. Serigala tidak akan pernah bisa mengubah kebiasaannya. Baru saja menghabiskan 50 miliar untuk mengambil hati mertuanya, sekarang dia terburu-buru menemui kekasihnya. Mungkin dia berpikir aku tidak akan pernah pergi ke tempat seperti itu sendirian, atau mungkin kepercayaan dirinya yang buta telah melumpuhkan akal sehatnya. Bagus sekali, kataku pada Bimo melalui telepon. Terima kasih. Aku segera menelepon ibuku. Bu, Sabtu malam ini ada waktu? Aku ingin mentraktir ibu makan malam di Le Ciel. Ibuku terkejut. Ada acara khusus apa? Bukan acara khusus kok. Hanya ingin menghabiskan waktu berdua dengan ibu. Sudah lama kan kita tidak makan di luar berdua saja. Ibu mau kan menemaniku? Rayuku. Ibuku,
yang sangat menyayangi putrinya, langsung setuju. Baiklah. Mana bisa ibu menolak permintaan putri ibu? Jam berapa? Jam 7:30. Ibu dandan yang cantik, ya. Sabtu malam, aku dan ibu tiba di restoran. Aku telah memesan meja di lokasi yang memungkinkan kami mengamati private corner yang dipesan Baskara, namun tidak terlalu mencolok. Kami duduk, memesan makanan, dan mengobrol dengan riang seperti biasa. Ibuku tidak bertanya apapun tentang rencanaku. Beliau hanya menjadi sandaran yang kuat di sisiku. Sekitar pukul 8, Baskara dan Dian masuk. Baskara mengenakan setelan jas yang necis, sementara Dian mengenakan gaun terbuka dengan riasan tebal yang membuatnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Mereka menuju ke private corner yang telah dipesan dan sama sekali tidak menyadari kehadiran kami. Aku dan ibu melanjutkan makan malam kami. Sekitar 30 menit kemudian, saat makanan mereka sudah tersaji semua, aku memberi isyarat pada ibu. Aku bangkit dari kursi, mengambil gelas anggurku, dan berkata pada ibu, "Bu, aku ke toilet sebentar, ya?" Aku sengaja berjalan melewati meja Baskara dan Dian. Saat mendekati meja mereka, aku berpura-pura tersandung kaki kursi dan jatuh ke arah meja mereka. Gelas anggur di tanganku tumpah ke tubuh Baskara, membasahi kemeja putihnya. "Aduh, maaf sekali," kataku sambil pura-pura panik, lalu mengangkat kepala dengan ekspresi sangat terkejut. "Loh, Mas Baskara, kenapa kamu ada di sini?" Baskara dan Dian membeku. Wajah Baskara pucat pasi, dan dia tergagap. "Citra, kenapa kamu ada di sini?" Dian ketakutan hingga menjatuhkan pisau dan garpunya ke atas piring, menimbulkan suara yang tajam. Saat itu juga, ibuku datang dengan wajah khawatir. Ibu menatap Baskara, lalu beralih ke Dian. Raut terkejut sejenak melintas di wajah cantiknya, namun segera berganti dengan senyum maklum dan pengertian seorang dewasa. "Loh, menantuku Baskara, kebetulan sekali. Kami juga sedang makan malam di sini," kata ibu dengan lembut seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, beliau menoleh ke arah Dian dan menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang telah makan asam garam kehidupan. "Selamat malam, Nona. Rekan kerja Baskara, ya? Cantik sekali." Dian hanya menunduk tanpa menjawab. Baskara gelagapan, tidak tahu harus berbuat apa. "Iya, ibu mertua. Ini rekan bisnis kami. Sedang ada pembicaraan pekerjaan." Ibuku tersenyum dalam hati, tetapi di luar beliau pura-pura percaya. Beliau menepuk pundak Baskara dengan ringan dan berkata dengan penuh arti, "Oh, begitu. Pasti efisien sekali ya membicarakan pekerjaan di tempat seromantis ini. Baiklah, kalau begitu lanjutkan saja pembicaraan kalian. Citra, ayo ke sini. Jangan mengganggu anak-anak muda bekerja." Ibuku menarik tanganku dan kembali ke meja kami, meninggalkan Baskara dan Dian yang diliputi rasa malu dan kebingungan. Pertemuan ini adalah serangan psikologis yang sempurna. Bukan penggerebekan perselingkuhan yang heboh, melainkan sebuah peringatan yang elegan. Baskara akan dilanda kebingungan, terjebak antara ketakutan karena tertangkap basah, dan ketidakmampuannya memahami sikap kami yang luar biasa murah hati. Dia akan menjadi semakin cemas dan takut, dan itulah yang aku inginkan. Sandiwara ini masih panjang, dan kejutan untuknya baru saja dimulai. Setelah pertemuan tak terduga di restoran itu, suasana di rumah kami menjadi sangat aneh. Selama beberapa hari, Baskara tidak berani menatap mataku dan terus menghindariku. Dia berusaha menunjukkan perhatian lebih, dan bersikap lebih baik padaku, tetapi kecanggungan dan ketakutan dalam setiap tindakannya tidak bisa menipu mataku. Dia sedang menunggu amarahku, tuntutanku. Tapi aku tidak memberinya apa yang dia inginkan. Aku bersikap tenang dan penuh kasih, seolah tidak terjadi apa-apa. Keheninganku adalah hukuman yang paling menakutkan. Setelah hampir seminggu hidup dalam kecemasan, Baskara tidak tahan lagi. Malam itu, saat aku sedang membaca buku di kamar, dia masuk dan berlutut di kakiku. "Citra, maafkan aku. Aku salah. Tolong maafkan aku sekali ini saja." Dia memegang ujung bajuku dan menangis memohon. Aku meletakkan bukuku dan menatap dingin pria yang berlutut di kakiku.
Akting yang luar biasa. Air mata itu begitu nyata. Jika ini terjadi sebulan yang lalu, mungkin hatiku akan luluh. Salah apa? Tanyaku dengan suara tanpa emosi. Aku seharusnya tidak bertemu dengannya. Tapi itu benar-benar karena urusan pekerjaan, Citra. Tidak ada apa-apa di antara kami. Hanya rekan bisnis. Tolong percaya padaku. Dia masih berusaha mengelak. Aku tertawa sinis. Tawa yang penuh cemoohan. Rekan bisnis? Kamu pikir aku anak umur 3 tahun? Aku melemparkan beberapa foto yang diambil oleh orang suruhan Bimo ke arahnya. Foto Baskara dan Dian berpelukan di dalam mobil. Foto mereka bergandengan tangan masuk ke hotel. Foto-foto yang jelas dan tajam. Ini juga hubungan bisnis? Baskara melihat foto-foto itu dan wajahnya pucat pasi. Dia tahu dia tidak bisa menyangkal lagi. Dia membenturkan kepalanya ke lantai dan memohon dengan putus asa. Aku benar-benar salah. Aku sudah gila. Dia yang menggodaku. Aku hanya mencintaimu, Citra. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku mendengarkannya dalam diam saat dia membuat alasan dan memohon, sungguh menyedihkan. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih menyalahkan orang lain, tapi aku tidak memarahinya. Rencanaku membutuhkan kerjasamanya. Aku sengaja menghela napas, berpura-pura lelah, dan terluka. Bangun. Sudah sampai sejauh ini, aku sengaja menggantung kalimatku. Mendengar itu, Baskara mengira aku akan meminta cerai dan menjadi semakin ketakutan. Dia buru-buru mengucapkan segala macam janji. Aku janji. Tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Aku akan putus total dengannya. Tolong beri aku kesempatan terakhir, Citra. Aku terdiam cukup lama, sampai ketakutannya mencapai puncaknya. Lalu aku berkata perlahan, baik. Aku bisa memberimu satu kesempatan. Baskara. Seperti orang tenggelam yang meraih sedotan. Buru-buru mengangkat kepalanya. Tapi ada syaratnya, suaraku menjadi tegas. Ibu sangat kecewa padamu. Beliau sedang mempertimbangkan kembali investasi 1 triliun itu. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan ibu sekarang adalah dengan kamu membuktikan kemampuanmu. Proyek baru Atmojo Konstruksi, aku akan terlibat langsung dalam pengawasannya. Baskara tercengang. Syarat ini benar-benar di luar dugaannya. Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, aku melanjutkan, aku akan bertindak sebagai perwakilan dari Wijaya Group untuk mengawasi langsung perkembangan proyek dan alur keuangannya. Setiap pengeluaran harus melalui persetujuanku. Hanya dengan begitu, ibu akan merasa tenang dan mau mencairkan dana. Bagaimana? Ini adalah perjanjian dengan iblis. Dari luar, ini terlihat seperti kesempatan bagi Baskara untuk menebus kesalahannya, menyelamatkan pernikahan dan investasinya. Tapi pada kenyataannya, ini adalah caraku untuk memegang kendali hidup dan mati Atmojo Konstruksi. Jika aku mengontrol alur keuangannya, aku bisa memutus napas mereka kapan saja. Baskara, yang panik karena takut kehilangan segalanya, tidak lagi punya waktu untuk menimbang untung rugi. Dia berpikir ini adalah satu-satunya jalan keluar. Dia buru-buru mengangguk. Baik. Aku setuju. Aku akan melakukan apa saja, asalkan kamu tidak meninggalkanku. Aku bangkit dan melewatinya. Besok aku akan ke kantor. Siapkan satu ruangan untukku. Pintu tertutup, meninggalkan Baskara yang terduduk di lantai, memeluk harapan yang baru saja tumbuh. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja menandatangani surat hukuman mati untuk dirinya dan keluarganya. Permainan kucing dan tikus yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah memegang kendali pengawasan proyek, langkahku selanjutnya adalah menyingkirkan si anak magang, Dian, yang menjadi duri dalam daging. Aku tidak bisa membiarkannya berkeliaran di sekitar Baskara dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Selain itu, dia juga pion penting dalam rencanaku. Aku meminta Bimo untuk mengatur pertemuan dengan Dian di sebuah kafe yang tenang. Aku ingin menghindari tempat yang bisa menarik perhatian perusahaan atau orang lain. Saat Dian tiba, dia terlihat sangat kuyu. Insiden di restoran dan ancaman dari Baskara setelahnya pasti membuatnya tidak bisa tidur. Melihatku sudah menunggu di sana, dia tersentak dengan ekspresi penuh ketakutan dan kewaspadaan.
Ibu. Ibu Direktur. Ada perlu apa memanggil saya? Gagap Dian. Aku tersenyum. Senyum ramah, tapi cukup untuk membuat lawan bicaraku merinding. Aku mendorong sebuah amplop tebal ke hadapannya. Di dalam ini ada uang 2 miliar rupiah. Anggap saja ini hadiah kecil dariku. Dian menatap amplop dan aku secara bergantian, bingung. Ibu, apa maksudnya ini? Maksudnya, kataku sambil menyesap tehku perlahan, ambil uang ini, tinggalkan Jakarta, dan tinggalkan Baskara. Mulailah hidup baru di kota lain. Dengan uang ini, kamu bisa hidup nyaman. Buka toko kecil, atau lakukan apapun yang kamu mau. Dian menunduk tanpa bicara. Aku tahu dia goyah. 2 miliar adalah jumlah yang sangat besar bagi seorang gadis muda dari latar belakang biasa sepertinya. Aku melanjutkan dengan suara lembut, tetapi setiap kata adalah pisau yang mengiris harga dirinya. Kamu masih muda dan cantik. Kenapa menyia-nyiakan masa mudamu untuk pria beristri? Apa kamu pikir Baskara benar-benar mencintaimu? Buang pikiran naif itu. Yang dia inginkan darimu hanyalah kesegaran dan tubuhmu. Begitu dia bosan, kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Saat itu, kamu akan kehilangan masa mudamu dan hanya menyisakan label sebagai wanita simpanan perusak rumah tangga orang. Apa itu sepadan? Kata-kataku tepat menusuk ketakutan terdalam di hati Dian. Dia mulai gemetar. Tapi Mas Baskara bilang dia akan menceraikan istrinya dan menikah denganku, kata Dian. Suaranya lemah, lebih seperti menghibur diri sendiri daripada keyakinan. Aku tertawa terbahak-bahak, tawa yang penuh cemoohan. Menceraikanku dan menikah denganmu? Apa kamu tahu bahwa keluarganya terlilit utang dan hidup dari belas kasihan keluargaku? Apa menurutmu dia akan meninggalkan istri yang bisa memberinya 1 triliun rupiah demi menikah denganmu? Seorang anak magang yang tidak punya apa-apa? Sadarlah, Nona. Aku bangkit dan menyampirkan tas tanganku di bahu. Aku beri kamu waktu 3 hari untuk berpikir. 3 hari lagi, jika kamu setuju, datang ke alamat ini untuk mengambil surat kontrak kerja. Aku akan carikan kamu pekerjaan bagus dengan gaji tinggi di Surabaya. Jika kamu menolak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Aku sengaja menggantung kalimat terakhirku, membiarkannya membayangkan sendiri konsekuensinya. Aku tahu, untuk orang serakah dan penakut seperti Dian, pilihannya sudah jelas. Sesuai dugaanku, 2 hari kemudian Dian menghubungiku. Dia setuju untuk mengambil uang itu dan pergi. Transaksi berlangsung cepat dan diam-diam. Melihat Dian mengambil uang dan menghilang dari hidupku, aku tidak merasa senang atau menang. Hanya merasa kasihan pada wanita bodoh yang menjadikan dirinya komoditas untuk diperdagangkan. Tapi itu adalah jalan yang dia pilih sendiri. Aku hanya memberinya tawaran yang tidak bisa dia tolak. 1 rintangan telah disingkirkan. Kini aku bisa fokus sepenuhnya pada target utamaku, keluarga Baskara. Setelah menyelesaikan masalah Dian, aku memulai tugasku sebagai pengawas di Atmojo Konstruksi. Aku diberi ruang kantor pribadi tepat di sebelah kantor Baskara. Setiap hari aku datang tepat waktu dan menuntut agar semua dokumen, kontrak, dan laporan keuangan diserahkan kepadaku. Kehadiranku seperti bayangan yang menekan seluruh perusahaan. Ayah dan anak itu, di luar tersenyum dan kooperatif, tetapi aku tahu mereka sangat gelisah. Mereka harus menyembunyikan defisit dan proyek-proyek yang merugi, sambil menghadapi pengawasanku yang ketat. Dalam proses ini, aku menemukan banyak sekali praktik akuntansi kreatif dan penggelapan pajak yang mereka lakukan. Semua bukti diam-diam kusalin dan kukirim ke Bimo untuk disimpan. Jaring itu perlahan-lahan menyempit, tapi aku masih butuh 1 pukulan terakhir. Pukulan fatal yang akan membuat mereka tidak bisa bangkit lagi. Dan saat itulah, sebuah insiden tak terduga terjadi dan memberiku ide yang berani. Bimo menelepon dengan berita mengejutkan. Citra, ada kabar penting. Gadis bernama Dian itu hamil. Aku membeku. Apa? Kamu yakin? Yakin. Orangku melihatnya beberapa kali keluar masuk klinik kandungan swasta. Setelah dicek, ternyata kandungannya sudah sekitar 8 minggu. 8 minggu. Aku menghitung dalam hati. Itu terjadi sebelum aku pergi perjalanan bisnis ke Singapura.
Setelah menutup telepon, otakku berputar cepat. Sebuah rencana gila, namun sempurna, muncul di benakku. Jika Dian bisa hamil, kenapa aku tidak? Aku segera bertindak. Aku punya seorang teman dokter yang sangat kupercaya, yang bekerja di sebuah rumah sakit swasta besar. Aku menemuinya dan menjelaskan rencanaku. Awalnya dia menolak keras, menganggapnya terlalu berisiko dan tidak etis. Tapi setelah mendengar seluruh ceritaku, kemarahannya mengalahkan etika profesinya. Dia setuju membantuku dengan syarat aku menjamin tidak akan ada kerugian bagi pihak rumah sakit. Dengan bantuan teman dokterku, aku mendapatkan foto USG palsu dan buku kesehatan ibu. Di sana tertulis dengan jelas, kehamilan 12 minggu, janin berkembang normal. Angka 12 minggu itu telah kuperhitungkan dengan cermat. Jika aku hamil 12 minggu, maka waktu pembuahannya akan tumpang tindih persis dengan saat aku berada di Singapura. Artinya, Baskara tidak mungkin menjadi ayah dari anak itu. Aku ingin menanamkan kebingungan dan kecurigaan ekstrem di benaknya. Apakah dia akan mengira aku telah mengkhianatinya? Ataukah dia akan rela menjadi ayah tiri demi anak di perut Dian dan investasi 1 triliun rupiah? Sandiwara ini pasti akan sangat menarik. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan ekspresi lelah namun tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan. Saat makan malam, aku sengaja menjatuhkan sumpitku. Saat membungkuk untuk mengambilnya, aku sedikit meringis dan memegangi perutku. Ibu mertuaku yang jeli segera bertanya, "Loh, Citra, kenapa? Kamu tidak enak badan?" Aku mengangkat kepala dan tersenyum malu-malu, "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin hanya sedikit lelah akhir-akhir ini." Baskara juga bertanya dengan cemas, "Kamu sakit apa? Ayo kita ke dokter." Aku menggelengkan kepala dan menatapnya serta keluarga mertuaku dengan sorot mata bahagia yang bersinar. Aku mengeluarkan foto USG dari tasku dan meletakkannya dengan lembut di atas meja. Tidak perlu ke dokter. Aku punya kabar gembira untuk kita semua. Semua mata keluarga Baskara tertuju pada foto di atas meja. Bapak Suryo adalah yang pertama mengambilnya. Saat beliau membaca tulisan kehamilan 12 minggu dengan suara keras, seluruh ruangan hening seketika. Aku melihat dengan jelas bagaimana warna wajah Baskara berubah dari terkejut dan syok, menjadi bingung, lalu pucat pasi. Dia menatapku dan foto itu bergantian, dengan tatapan penuh curiga dan ketakutan. Rencanaku telah mengambil langkah pertama yang sukses. Kabar gembiraku bagaikan bom yang dijatuhkan di rumah keluarga Baskara. Bapak Suryo dan Ibu Ratih terang-terangan bersukacita. Bagi mereka, cucu ini adalah jaminan pasti untuk investasi 1 triliun rupiah dan pewaris yang akan melanjutkan bisnis keluarga impian mereka. Mereka tidak meragukan sedikitpun keaslian kehamilan ini. Atau mungkin, mereka sengaja tidak mau meragukannya. Tapi Baskara berbeda. Selama beberapa hari berikutnya, dia hidup dalam siksaan. Aku bisa melihat dengan jelas kebingungan dan konflik batin di matanya. Angka 12 minggu itu menghantuinya siang dan malam. Dia beberapa kali ingin bertanya padaku, tetapi tidak berani. Dia takut jika bertanya, semuanya akan terbongkar. Sandiwara sebagai suami bahagia yang akan segera menjadi ayah harus berakhir, dan mimpi kekayaan keluarganya akan hancur berkeping-keping. Keserakahan dan kepengecutan tidak mengizinkannya untuk menghadapi kebenaran. Sementara itu, aku tahu kabar kehamilan Dian juga telah sampai ke telinga Ibu Ratih, pasti Baskara yang mencoba meminta bantuan ibunya. Dan wanita praktis dan licik seperti Ibu Ratih, pasti sudah menyusun rencananya sendiri. Hari Minggu itu, aku berkata pada Baskara bahwa aku ingin pergi ke rumah orang tuanya untuk memberitahukan kabar gembira ini dan makan malam keluarga. Ini adalah jebakan yang telah kusiapkan, dan aku yakin mereka pasti akan masuk ke dalamnya. Makan malam berlangsung dalam suasana keakraban yang munafik. Ibu Ratih terus-menerus mengambilkan makanan untukku dan menasihatiku tentang hal-hal yang harus diwaspadai oleh ibu hamil. Beliau memainkan perannya dengan sempurna sebagai ibu mertua yang sangat mencintai menantunya dan menyayangi cucunya. Setelah makan, beliau memanggilku ke kamar terpisah dengan alasan ada yang ingin dibicarakan antar wanita. Baskara dan Bapak Suryo pun dengan sadar menyingkir. Di kamar tidurnya yang mewah namun dingin, Ibu Ratih memegang tanganku dan berkata dengan suara hati-hati dan penuh simpati, "Citra,
Ibu tahu akhir-akhir ini kamu banyak pikiran. Ibu tahu semua yang dilakukan Baskara di luar sana. Aku berpura-pura terkejut dan berkaca-kaca. Ibu tahu? Beliau menghela napas dan menepuk-nepuk tanganku. Ibu ini kan ibunya, mana mungkin tidak tahu sifatnya? Laki-laki itu memang begitu, kadang-kadang suka melirik keluar. Tapi yang penting, di hatinya hanya ada kamu dan anak kalian. Lihat, sekarang dia sudah menyesal dan kembali padamu. Kamu kan berhati lapang, jadi maafkanlah dia. Aku menunduk dalam diam, memainkan peran sebagai istri yang terluka namun pemaaf dengan sempurna. Melihatku begitu, Ibu Ratih langsung ke pokok permasalahan. Dan soal gadis bernama Dian itu. Sebenarnya dia juga kasihan. Bertindak tanpa berpikir, dan sekarang dia mengandung darah daging keluarga kita. Beliau berhenti sejenak, mengamati reaksiku. Melihatku tidak bereaksi, beliau melanjutkan dengan suara yang lebih tidak tahu malu. Ibu sudah pikirkan masak-masak. Bagaimanapun juga, anak itu kan cucu ibu juga, kasihan kalau digugurkan. Jadi, bagaimana kalau begini? Kamu kan sebentar lagi juga akan melahirkan, sekalian saja, katakan pada semua orang kalau kamu hamil kembar. Nanti setelah anak itu lahir, kita ambil dan kita besarkan. Kamu yang akan menjadi ibunya. Dengan begini, nama baik keluarga terjaga, dan kita tidak kehilangan darah daging kita. Bagaimana menurutmu? Saat mendengar kata-kata itu, rasa mual naik hingga ke tenggorokan. Bagaimana bisa ada wanita tak tahu malu seperti ini di dunia? Bagaimana bisa dia dengan entengnya menyuruh menantunya untuk membesarkan anak haram suaminya? Dia menganggapku apa? Mesin pembuat anak? Alat untuk melegalkan kesalahan putranya? Meskipun aku sudah mempersiapkan diri, aku tetap merasa jijik dan merinding melihat wujud aslinya. Tapi senyum tersungging di bibirku. Aku telah menyalakan fungsi rekam di ponsel yang kusimpan di tas tanganku. Seluruh percakapan ini, setiap kata tidak manusiawinya, terekam dengan jelas. Aku menatapnya dan berkata dengan suara polos, jadi maksud ibu, saya harus membesarkan kedua anak itu? Apa saya akan sanggup, Bu? Ibu Ratih, melihatku tidak menolak keras, tampak gembira seolah menemukan emas. Beliau buru-buru berkata, jangan khawatir, nanti ibu carikan asisten rumah tangga. Kamu hanya perlu menjadi ibu mereka secara nama. Baskara juga akan berterima kasih padamu, dan seluruh keluarga kita akan berutang budi padamu. Pikirkan baik-baik, ini jalan terbaik untuk semua orang. Baik, Bu, akan saya pikirkan lagi, jawabku dengan suara patuh. Keluar dari rumah mertuaku, aku memegang rekaman berharga itu. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan, dan belati yang akan memberikan pukulan terakhir pada kehormatan keluarga mereka. Semuanya telah siap untuk babak final. Setelah percakapan dengan ibu mertuaku, aku kembali dengan perasaan jijik sekaligus puas. File rekaman di ponselku adalah kartu trufku, bukti terkuat dari ketidaktahuan malu keluarga mereka. Kini semuanya berjalan sesuai dengan jalur yang telah kurencanakan. Kehamilan palsuku dan kehamilan asli Dian menjadi obat bius yang kuat, membuat keluarga Baskara benar-benar kehilangan akal sehat. Mereka percaya bahwa mereka akan segera mendapatkan segalanya, dana investasi raksasa untuk membangkitkan perusahaan mereka, dan tidak hanya satu, tapi dua pewaris sekaligus. Keyakinan ini membuat mereka lengah dan gegabah. Keesokan harinya, ibuku, Ibu Hartati Wijoyo, mengirimkan surat kontrak investasi yang baru ke Atmojo Konstruksi. Ini adalah kontrak yang telah kutulis ulang dengan sangat cermat bersama Bimo. Dari luar, syarat-syaratnya terlihat jauh lebih menarik dan menguntungkan daripada kontrak sebelumnya, seperti pembagian keuntungan dan dukungan teknis. Namun, di dalamnya tersembunyi klausul hukum yang sangat mengikat dan jebakan finansial yang licik, yang bisa membuat mereka kehilangan segalanya hanya dengan sedikit kesalahan. Biasanya, Bapak Suryo, yang memiliki sedikit pengalaman bisnis, akan meninjaunya dengan sangat hati-hati. Tapi sekarang, kepalanya dipenuhi dengan fantasi tentang masa depan cerah yang akan segera datang. Ditambah lagi, dengan aku yang sedang hamil dan secara langsung mengawasi perusahaan, mereka sepenuhnya percaya bahwa ini hanyalah formalitas belaka.
Bapak Suryo dan Baskara menandatangani kontrak itu tanpa ragu sedikit pun. Saat pena Bapak Suryo menyentuh kertas, aku tahu nasib Atmojo Konstruksi telah ditentukan. Untuk menjalankan proyek baru sesuai dengan rencana besar yang telah mereka susun, Atmojo Konstruksi membutuhkan dana pendamping yang tidak sedikit. Namun, perusahaan mereka sudah lama hanya tinggal cangkang. Investasi 1 triliun dari Wijaya Group, sesuai dengan yang tertera di kontrak, akan dicairkan secara bertahap setelah Atmojo Konstruksi menyelesaikan setiap item pekerjaan. Ini berarti mereka harus menyediakan dana awal sendiri. Dan disinilah giliranku untuk bertindak. Sebagai pengawas, aku terus-menerus mengajukan tuntutan yang masuk akal untuk mempercepat kemajuan proyek. Aku menuntut mereka untuk menyewa tim konsultan ahli dari luar negeri yang mahal, mengimpor peralatan mesin terbaru, dan mengontrak bahan baku berkualitas tinggi dalam jumlah besar. Semua ini adalah pengeluaran yang sangat besar. Terjepit, ayah dan anak itu tidak punya pilihan selain meminjam uang ke sana kemari. Bank-bank sudah lama menolak mereka karena riwayat tunggakan. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah rentenir dengan bunga yang mencekik. Mereka menggadaikan rumah mewah dan mobil mereka, mengumpulkan semua sumber daya yang bisa mereka kerahkan, dan terjun ke dalam lingkaran utang seperti laron yang terbang menuju api. Mereka percaya, jika mereka bertahan sebentar lagi, dana dari Wijaya Group akan mulai masuk dan semua kesulitan akan teratasi. Setiap hari di kantor, aku menyaksikan mereka berlarian mencari pinjaman dan membungkuk di hadapan para penagih utang yang berwajah sangar. Melihat wajah mereka yang cemas dan lelah, aku tidak merasakan kepuasan, hanya perasaan dingin yang menusuk. Betapa bodohnya manusia jika dibutakan oleh keserakahan. Mereka menggali kuburan mereka sendiri sambil percaya bahwa mereka sedang membangun surga. Jaring telah menyempit, kini tinggal menunggu sinyal terakhir. Setelah menyiksa keluarga Baskara dalam perangkap finansial selama sekitar 2 bulan, aku tahu waktunya telah matang. Atmojo Konstruksi kini terbelit utang dan hanya bergantung pada dana investasi kami, waktunya untuk menutup tirai sandiwara ini. Aku berkata pada Baskara bahwa aku ingin mengadakan pesta yang sangat besar untuk mengumumkan secara resmi proyek kerja sama kedua perusahaan dan merayakan kabar gembira keluarga. Aku menambahkan bahwa pesta ini bertujuan untuk memperkuat citra Atmojo Konstruksi dan meredam rumor buruk tentang kesulitan keuangan mereka selama ini. Mendengar itu, Baskara dan keluarganya sangat gembira, inilah yang paling mereka tunggu-tunggu. Sebuah acara megah untuk mendapatkan latar belakang kuat dari Wijaya Group dan mengumumkan kebangkitan gemilang mereka kepada dunia. Tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung setuju dan menyerahkan seluruh persiapan kepadaku. Aku memilih ballroom paling mewah di Park Hotel, salah satu hotel bintang 5 termahal di Jakarta, sebagai lokasi acara. Aku mengirimkan undangan kepada semua kalangan elit bisnis, mitra utama, pihak bank, dan tentu saja, para wartawan. Aku ingin semua orang hadir untuk menyaksikan kejatuhan keluarga mereka. Malam itu, keluarga Baskara tiba di pesta sangat awal. Mereka berpakaian glamor, dan wajah mereka semua memancarkan keangkuhan dan kemenangan. Bapak Suryo berjalan berkeliling seperti tuan rumah, berjabat tangan dan berbincang dengan para tamu terhormat. Ibu Ratih, berhiaskan perhiasan berlian mahal, tertawa dan berceloteh dengan ceria, membanggakan menantunya yang cakap dan cucu yang akan segera lahir. Baskara menempel di sisiku, lengannya yang posesif melingkari pinggangku, memainkan peran sempurna sebagai suami yang mencintai istrinya, dan pria yang akan segera mencapai puncak kesuksesan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa semua ini adalah panggung raksasa yang telah kubuat. Setiap ucapan selamat dari para tamu, setiap tatapan kagum, adalah pisau tak terlihat yang semakin menggembungkan fantasi mereka dan akan melipat gandakan rasa sakit saat mereka jatuh. Aku berdiri di pusat perhatian, mengenakan gaun malam berwarna merah menyala, menyapa orang-orang dengan senyuman. Gaun itu dirancang untuk menutupi perutku yang rata dengan cerdik. Aku memandangi suamiku dan keluarganya yang mabuk dalam kemuliaan palsu. Tidak ada gejolak apapun di hatiku. Ini akan menjadi pesta terakhir mereka, dan orang yang akan meniup lilin pada kue takdir ini adalah aku. Panggung telah siap, para aktor telah mengambil peran mereka, kini tinggal menunggu tirai tragedi terakhir terbuka. Saat pesta mencapai puncaknya,
alunan musik merdu tiba-tiba berhenti. Semua lampu di ballroom padam, hanya menyisakan satu sorotan lampu yang tertuju padaku di atas panggung. Semua mata tertuju padaku saat aku berjalan ke podium untuk memberikan pidato. Udara menjadi sunyi senyap. Keluarga Baskara menatapku dengan sorot mata bangga, mengira aku akan segera memuji keluarga mereka dan mengumumkan proyek spektakuler itu. Aku tersenyum. Senyum yang sangat cerah, tetapi tanpa kehangatan sedikit pun. Aku meraih mikrofon, dan suaraku yang jernih menggema di seluruh ruangan. Selamat malam para tamu terhormat, terima kasih telah hadir untuk berbagi kebahagiaan keluarga kami. Saya Citra Anindita, Direktur Utama Wijaya Group, dan istri dari Bapak Baskara Putra Atmojo. Aku berhenti sejenak dan menatap ke arah Baskara. Dia memberiku senyum penyemangat. Aku kembali menatap para hadirin. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Saya berdiri di sini untuk menceritakan kepada Anda semua beberapa kebenaran. Sambil berkata begitu, aku memberi isyarat pada tim teknis. Di layar besar di belakangku, bukannya video proyek, yang diputar adalah sebuah file rekaman suara. Ibu tenang saja. Istriku itu bodoh sekali, apapun yang aku katakan pasti dia percaya. Itu adalah suara Baskara yang penuh keangkuhan. Suara yang sama yang kudengar dari celah pintu hari itu, ruangan mulai bergemuruh. Senyum membeku di wajah Baskara dan keluarganya. Mereka membeku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Begitu rekaman pertama selesai, rekaman kedua langsung menyusul. Kali ini, suara Ibu Ratih. Katakan pada semua orang kalau kamu hamil kembar. Nanti setelah anak itu lahir, kita ambil dan kita besarkan. Kamu yang akan menjadi ibunya. Saat itu, ballroom benar-benar dilanda syok. Orang-orang mulai berbisik, dan tatapan kaget, jijik, serta kasihan tertuju pada keluarga mereka yang telah membeku seperti patung. Aku menunggu hingga kekacauan sedikit mereda, lalu melanjutkan dengan suara tegas. Para tamu sekalian, selama 3 tahun terakhir, saya telah hidup dalam sebuah sandiwara yang dirancang dengan rumit. Mereka mendekati saya dan menikahi saya hanya untuk satu tujuan, 1 triliun rupiah dari Wijaya Group. Mereka menganggap saya bodoh, alat yang mudah dimanfaatkan. Aku menatap lurus ke arah Baskara yang pucat dan gemetar. Suami yang saya cintai dengan tulus, dia berselingkuh dan menipu saya bersama keluarganya. Lalu aku berbalik ke arah Ibu Ratih. Ibu mertua yang saya hormati dengan tulus, dia memberikan tawaran tak tahu malu yang tidak bisa diterima oleh wanita manapun untuk membesarkan anak haram suaminya. Aku meletakkan tangan di perutku, yang semua orang yakini sedang mengandung kehidupan kecil, dan anak ini, kataku dengan suara pilu. Anak ini juga hanyalah bagian dari rencana balas dendam saya. Saya tidak hamil. Desahan kaget yang luar biasa terdengar dari seluruh ruangan, tetapi kejutan tidak berhenti di situ. Dan mengenai anak wanita itu, lanjutku dengan tatapan setajam belati, Bapak Baskara Putra, saya beritahu Anda. Anak itu juga bukan anak Anda. Dia telah mengakui segalanya kepada saya sebelum dia pergi. Anda hanyalah salah satu dari sekian banyak mesin ATM-nya. Pada saat yang sama, di tempat lain, ibuku mengadakan konferensi pers darurat. Semua bukti penipuan akuntansi, penggelapan pajak, dan semua kebusukan Atmojo Konstruksi diungkapkan ke seluruh media. Sandiwara telah berakhir. Semua kebenaran terungkap telanjang di bawah sorotan lampu panggung. Kata-kata terakhirku bagaikan petir di siang bolong, tidak hanya bagi keluarga Baskara, tetapi juga bagi semua orang di ruangan itu. Pesta berubah menjadi neraka. Kilatan kamera tak henti-hentinya menyala, para wartawan saling mendorong untuk mendapatkan foto paling sensasional dari keluarga yang sedang runtuh itu. Ibu Ratih tidak sanggup menahan syok dan pingsan di tempat. Baskara berdiri seperti batu, menatapku dengan mata kosong sambil menggumamkan kata-kata tak berarti. Tapi yang pertama kali tumbang adalah Bapak Suryo. Menghadapi berita bahwa semua kebusukan perusahaannya telah terungkap dan kebenaran yang memalukan secara bersamaan, dia memegangi dadanya, wajahnya membiru, lalu ambruk ke lantai. Serangan jantung, jeritan dan suara panggilan ambulans terdengar riuh. Pesta yang glamor itu berakhir dengan pemandangan yang tragis dan kacau. Aku berdiri di atas panggung, mengamati semuanya dalam diam.
Tidak ada sedikit pun rasa puas di hatiku. Hanya kekosongan yang dingin menusuk. Balas dendam telah selesai, tetapi rasanya pahit. Hanya dalam semalam, kerajaan yang dibangun keluarga mereka di atas kebohongan hancur berkeping-keping. Keesokan paginya, semua surat kabar utama dipenuhi dengan skandal korupsi Atmojo Konstruksi, dan saham mereka anjlok tanpa dasar, menjadi kertas tak berharga. Hanya dalam beberapa jam, bank-bank dan terutama para rentenir serentak datang menagih utang. Rumah mewah, mobil, properti semuanya disita. Mereka yang hidup mewah, dalam sekejap menjadi gelandangan. Keluarga Baskara hancur berantakan. Bapak Suryo selamat dari krisis, tetapi lumpuh separuh badan dan tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Ibu Ratih, setelah sadar, menjadi seperti orang gila, setiap hari menangis dan berteriak, mengutuk Baskara. Baskara, yang tadinya seorang wakil direktur yang gagah, kini menjadi pengangguran yang terlilit utang, menghadapi masa depan yang suram. Dia harus membawa orang tuanya pindah ke sebuah kamar kontrakan sempit dan kumuh di lingkungan padat penduduk. Kejatuhan itu begitu cepat dan kejam. Itulah harga dari keserakahan dan kebohongan mereka. Aku telah mendapatkan keadilanku, tetapi luka di hatiku mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Beberapa hari setelah pesta takdir itu, ketika segalanya sudah sedikit tenang, aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Bukan untuk menjenguk Bapak Suryo, melainkan untuk menyelesaikan peran terakhirku di depan publik. Aku perlu menunjukkan citra seorang wanita yang, meskipun dikhianati, tetap menunjukkan belas kasihan, citra korban yang berkelas. Ini sangat penting bagi citraku dan Wijaya Group. Aku mengenakan pakaian sederhana, riasan tipis, dan membawa sekeranjang buah. Dikelilingi oleh beberapa wartawan yang sengaja kubocorkan informasinya, aku masuk ke rumah sakit. Aku langsung menuju ke kamar Bapak Suryo. Di sana, hanya ada Baskara sendirian. Wajahnya kuyu, janggutnya tidak terurus, pakaiannya lusuh. Penampilannya sungguh menyedihkan. Melihatku masuk, dia tersentak dan menatapku dengan mata yang bercampur antara amarah dan ketakutan. Aku tidak menatapnya, hanya meletakkan keranjang buah dengan tenang di atas meja. Setelah melihat Bapak Suryo yang terbaring tak bergerak di tempat tidur, aku berkata dengan datar kepada Baskara, bagaimanapun juga, beliau pernah menjadi ayah mertuaku. Saya datang untuk melihat keadaannya. Baskara tidak berkata apa-apa. Mungkin dia tidak tahu harus berkata apa. Membenciku. Tapi keluarganya lah yang telah berbuat salah. Aku berada di sana selama sekitar 5 menit, cukup bagi para wartawan untuk mengambil beberapa foto, lalu aku berbalik untuk pergi. Saat aku baru saja melangkah ke koridor, tiba-tiba Baskara berlari dan menghalangiku. Di tengah koridor rumah sakit, dia tiba-tiba berlutut di kakiku dan mulai menangis dengan pilu. Citra, tolong selamatkan keluarga kami. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Ayah terbaring seperti itu, kami bahkan tidak punya uang untuk membeli obat. Bisakah kamu meminjamkanku sedikit uang? Anggap saja ini sebagai sisa rasa kemanusiaan dari pernikahan kita. Tolong. Aku menatap dingin pria yang bersujud di kakiku. Rasa kemanusiaan dari pernikahan? Beraninya dia mengucapkan kata-kata itu? Bahkan dalam keadaan seperti ini, yang ada di pikirannya hanyalah uang. Aku menarik kakiku dari genggamannya dan mundur selangkah. Dari dompetku, aku mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu yang biasa kugunakan untuk membayar parkir dan melemparkannya ke hadapannya. Butuh uang? Ini semua yang bisa kamu dapatkan dariku. Hanya sebatas ini yang pantas kamu terima. Kataku dengan nada penuh penghinaan. Dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Lain kali kita bertemu, itu akan terjadi di kantor polisi. Setelah berkata begitu, aku berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dari belakangku, terdengar suara tangisan Baskara yang bercampur antara amarah dan keputusasaan. Sandiwara itu benar-benar telah berakhir. Setelah perceraian dan semua proses hukum selesai, hidupku perlahan kembali normal. Aku menyibukkan diri dengan pekerjaan untuk melupakan kenangan pahit. Di bawah kepemimpinanku dan ibu, Wijaya Group tumbuh semakin pesat. Kesuksesan dalam bisnis sedikit banyak menyembuhkan luka pengkhianatan. Tapi Baskara tidak melepaskanku. Kehilangan segalanya, dia sepertinya juga kehilangan akal sehatnya. Dia mulai menguntitku.
Kadang-kadang aku melihat sosoknya yang familiar berkeliaran di dekat kantor atau di depan gerbang rumahku. Dia tidak berani mendekat, hanya menatapku dari kejauhan dengan tatapan yang rumit. Awalnya aku mengabaikannya. Kupikir dia akan lelah dan menyerah. Saat itu, aku bertemu kembali dengan Dava Mahendra di sebuah forum ekonomi. Dava, CEO sebuah perusahaan IT yang sedang naik daun, adalah seorang pengusaha muda yang berbakat, jujur, dan penuh semangat. Kami adalah teman seangkatan di universitas, tetapi kehilangan kontak setelah lulus. Bertemu kembali, kami dengan cepat menemukan kecocokan. Dia cerdas, humoris, dan yang terpenting, tulus. Berada di dekatnya membuatku merasa tenang dan menjadi diriku sendiri. Sebuah perasaan yang sudah sangat lama tidak kurasakan. Kami mulai berkencan. Dava tahu masa laluku dari media, tetapi tidak pernah bertanya. Dia hanya diam-diam berada di sisiku, membuktikan perasaannya melalui tindakan. Perlahan, hatiku yang telah membeku seperti batu mulai mencair. Kemunculan Dava di sisiku membuat Bhaskara semakin gila. Dia tidak lagi hanya mengamati dari kejauhan. Dia mulai mengirim pesan-pesan berisi kecemburuan patologis dan ancaman. Suatu kali, saat aku dan Dava sedang makan malam di sebuah restoran, dia datang dan membuat keributan, menantang Dava. Petugas keamanan harus datang untuk menyeretnya keluar. Gangguan Bhaskara semakin melewati batas, dan aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Aku tahu aku perlu satu percakapan jujur terakhir untuk mengakhiri semua ini. Aku mengajaknya bertemu, bukan di tempat umum yang ramai, tetapi di rumah lama kami, rumah mewah yang kini menjadi milikku setelah perceraian. Aku ingin dia menghadapi langsung semua yang telah hilang darinya. Bhaskara yang muncul di tempat yang dijanjikan terlihat jauh lebih menyedihkan daripada saat di rumah sakit. Kurus kering, matanya cekung, dipenuhi kelelahan dan dendam. Begitu melihatku, dia berlari dan mencoba memegang tanganku. "Citra, akhirnya kamu mau menemuiku. Aku tahu itu. Aku tahu di hatimu masih ada aku." Aku mundur, menjaga jarak. "Jangan salah paham. Aku menemuimu hari ini untuk memperjelas segalanya. Ini yang terakhir." "Apa maksudmu, Citra? Tidak bisakah kita mulai dari awal lagi?" "Aku salah. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan mengabdi padamu seumur hidup untuk menebusnya. Kita pernah bahagia, kan? Apa kamu lupa?" "Mohonnya." Aku tertawa. Tawa yang dingin. "Bahagia? Kebahagiaan yang kamu maksud itu dibangun di atas kebohongan dan penipuan. Bapak Bhaskara Putra, apa kamu tahu kenapa kamu gagal begitu menyedihkan?" Bhaskara menatapku dengan ekspresi bingung. "Karena kamu terlalu bodoh dan sombong," suaraku menajam. "Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa, bahwa aku akan mudah tertipu, tapi kamu salah. Sejak aku kembali dari Singapura, semuanya adalah rencanaku. Guci kuno palsu, pertemuan di restoran, surat kontrak investasi, kehamilan palsu, semuanya adalah rekayasaku." Aku menceritakan semua rencanaku kepadanya, tanpa melewatkan satu detail pun. Aku ingin dia tahu bahwa dia tidak pernah menjadi pemenang, dia hanyalah boneka dalam sandiwara yang aku sutradarai. Semakin dia mendengarkan, warna wajah Bhaskara berubah dari harapan menjadi kaget, lalu menjadi ngeri dan putus asa. Dia mundur, menatapku seolah-olah aku adalah monster. "Tidak, tidak mungkin. Kamu menipuku?" "Benar," kataku tegas. "Aku hanya mengembalikan caramu padamu. Kamu telah memberiku pelajaran bahwa aku tidak boleh mempercayai siapapun di dunia ini. Sekarang semuanya sudah berakhir. Pergi dari hidupku. Jika kamu terus menguntit atau menggangguku, file rekaman ini akan pergi ke kantor polisi." Aku mengangkat ponselku. Di layarnya, ada file rekaman pesan-pesan ancaman yang dia kirimkan padaku. Cukup bukti untuk mengirimnya ke penjara selama beberapa tahun. Bhaskara menatap ponselku dan aku secara bergantian. Sisa-sisa kemauan dan harga dirinya hancur total. Dia terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Seorang pria yang telah kehilangan segalanya, keluarga, bisnis, cinta, dan harga diri. Sandiwara itu benar-benar telah berakhir. Setelah konfrontasi terakhir itu, Bhaskara benar-benar menghilang dari hidupku,
tidak ada lagi penguntitan, tidak ada lagi pesan-pesan gangguan. Kebenaran kejam yang kukatakan telah menghancurkannya sepenuhnya. Beberapa waktu kemudian, aku membaca sebuah artikel kecil di surat kabar. Berita bahwa Bapak Suryo, setelah perawatan panjang, sudah bisa duduk dan berbicara. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengirim surat permintaan maaf terbuka kepada aku dan ibuku melalui pengacaranya di hadapan media. Dalam surat itu, dia mengakui semua kesalahan yang telah dilakukan keluarganya, mengatakan bahwa keserakahan telah membutakan matanya, dan memohon maaf kepada masyarakat, tindakan yang bijaksana. Meskipun terlambat, itu tidak bisa menyelamatkan Atmojo Konstruksi atau mengembalikan apa yang telah hilang, tetapi setidaknya itu menyelamatkan sisa-sisa kehormatan terakhir keluarga mereka. Sandiwara keluarga mereka secara resmi berakhir dalam kehancuran dan penyesalan. Kasus Dian, seperti yang kuduga. Setelah menerima uang dariku dan mengetahui kebenaran tentang anak itu, dia juga menghilang dengan tenang. Dia cukup pintar untuk tahu bahwa tidak ada gunanya lagi berada di Jakarta. Itu adalah pelajaran yang mahal bagi seorang gadis muda yang salah jalan. Setelah itu, hidupku menjadi tenang. Hantu masa lalu tidak lagi menggangguku. Aku bisa fokus sepenuhnya membangun masa depanku. Hubunganku dengan Dava berkembang secara alami dan kokoh. Dia bukan pengganti Baskara. Dia adalah babak yang sama sekali baru dalam hidupku. Dia membawakanku kepercayaan, rasa hormat, dan cinta tulus tanpa perhitungan. Setelah setahun berpacaran, kami memutuskan untuk menikah. Pernikahan kami tidak mewah, tetapi dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat, penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan. Ibu menangis haru melihatku dalam gaun pengantin. Beliau memegang tangan Dava dan menitipkan putri satu-satunya. Tidak lama setelah menikah, aku mengetahui bahwa aku benar-benar hamil. Perasaan ini sama sekali berbeda dari kehamilan palsu sebelumnya. Ini adalah kebahagiaan yang sakral, penantian yang manis. Dava menangis haru. Dia tidak pernah melepaskan pandangannya dariku, melarangku melakukan pekerjaan berat, dan merawatku dengan penuh kasih. Wijaya Group, di bawah kepemimpinanku dan dukungan ibu, semakin berkembang hingga merambah pasar Asia. Aku membuktikan kemampuanku bukan sebagai putri pemilik, melainkan sebagai seorang pengusaha wanita sejati. Aku menemukan kehidupan baru, keluarga baru, dan kebahagiaan yang utuh dan damai. Beberapa bulan kemudian, aku melahirkan seorang putra yang sehat dan montok. Bayi itu sangat mirip dengan Dava. Memandangi anakku yang tertidur pulas di pelukanku, aku merasa hidupku tidak pernah sesempurna ini, semua rasa sakit dan luka di masa lalu seolah sembuh. Suatu sore, saat sedang menonton TV di ruang keluarga, berita ekonomi malam menayangkan sebuah dokumenter singkat tentang para pengusaha yang pernah berjaya namun kini bangkrut, dan di sanalah aku melihat Baskara. Dia muncul di layar bukan sebagai pengusaha sukses, tetapi sebagai debitur yang masuk dalam daftar hitam BI Checking. Dia terlihat 10 tahun lebih tua, kurus, dengan wajah legam dan pakaian usang. Dia sedang diwawancarai oleh seorang wartawan di sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan. Ketika ditanya tentang kesalahan masa lalunya, dia hanya menunduk dan tersenyum pahit. Semua salah saya. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Hukum karma itu benar adanya. Dava datang dan dengan lembut mematikan TV. Tanpa berkata apa-apa, dia merangkul bahuku. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, tersenyum damai. Masa lalu benar-benar telah menjadi masa lalu, kini di hadapanku, hanya ada masa depan cerah bersama suami tercinta dan anakku. Papan catur kehidupan telah terbalik, dan aku akhirnya menemukan kebahagiaan sejatiku.